Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dan menjelaskan tugas dari mata kuliah Arsitektur Komputer, yaitu rangkaian komputer sederhana. Sebelum kami memulai, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri, Arin Cantika Musi. Saya Adisa Dwi Febrianti. Saya Lara Santi. Dan segitu dulu dari perkenalan kami. Selanjutnya kami akan memulai membuat rangkaian komputer sederhana. Baik, kita akan memulai membuat rangkaiannya terlebih dahulu. Sekarang kita akan membuat project baru di Proteus. Jadi kita pilih new project, bisa dibuatkan nama, lalu kita pilih next. Jadi pertama kita akan memilih komponen yang akan digunakan. Di sini komputer sederhana, kita menggunakan input. Jadi kita di sini bisa pakai logic state untuk inputnya, juga logic probe nanti untuk outputnya. Lalu kita memerlukan proses. Jadi prosesnya itu kita menggunakan ALU 4 bit, function 4 bisa dicari. Nah, ini. Lalu kita membutuhkan storage. Jadi atau memori 4 bit. Kita di sini memakai register. Bisa dicari 4035. Nah, di sini shift register. Lalu kita membutuhkan outputnya. Jadi outputnya kita menggunakan 7 segment. Kita bisa mencarinya 7 segment. Di sini ada pilihan warna, bisa dipilih warna apa saja yang diinginkan. Blue, green, yaitu dan red. Jadi selanjutnya kita membutuhkan decodernya juga. Decodernya bisa cari di kode 7447. Nah, ini dan sampai sana dulu untuk membuat komponen yang akan kita gunakan. Jadi kita akan coba untuk membuat rangkaiannya. Baik, di sini kita akan membagi dalam beberapa bagian, yaitu ada 2 register. Di sini kita coba buat untuk kotak-kotak dulu. Ini untuk register, lalu ada ALU, lalu di sini ada clock. Oke, di sini nanti ada beberapa logika untuk ALU kita. Nah, di sini bisa kita buat supaya lebih rapi. Oke, nanti akan kita rapikan lagi. Baik, sekarang kita akan merangkai komputer sederhana. Dan ketinggalan satu lagi, kita membutuhkan clock. Jadi untuk mengaktifkan komponen 7 segment kita. Oke, di sini bagian untuk clock.
Setelah kita selesai merangkainya, di sini sudah ada masing-masing nama pin yang telah saling terhubung. Jadi selanjutnya kami akan menjelaskan masing-masing fungsi dari komponen dan juga cara kerja dari komputer sederhana. Baiklah, yang pertama yaitu kita fokus dulu ke register A. Pada register A, terdapat inputan A yang menggunakan logic step yang nantinya hasil inputan akan ditampilkan pada 7 segmen. Kemudian hasil inputan akan disimpan pada register A. Di sini juga ada kontrol A menggunakan logic step juga, yang nantinya hasil output dari kontrol A akan disimpan pada output register A. Dan nantinya akan dihubungkan dengan ALU 4 bit. Begitu juga dengan register B. Inputan B menggunakan logic step juga, nantinya akan ditampilkan pada 7 segmen, kemudian disimpan pada register B. Kontrol B juga menggunakan logic step, yang nantinya outputnya akan disimpan pada output register B sebelum diproses oleh ALU 4 bit. Untuk menampilkan hasil inputan di 7 segmen, kita menggunakan komponen yaitu clock. Nilai clock adalah 01, 01, 01, dan seterusnya. Clock adalah satu sinyal dengan tetap. Setiap komponen yang menggunakan clock akan dieksekusi sesuai aktifnya. Aktif clock ada dua, yaitu yang pertama, aktif 0. Berarti ketika clock bernilai 0, maka komponen itu aktif. Yang kedua yaitu aktif 1. Jika clock bernilai 1, maka komponen itu aktif. Selanjutnya ada ALU 4 bit. Di sini dapat kita lihat pada pin sebelah kiri ALU 4 bit ada pin output A0, A1, A2, dan A3. Ada output B0, B1, B2, dan B3. Ini akan menyimpan nilai dari inputan register A dan register B yang telah kita inputkan tadi. Selanjutnya, ALU akan menjalankan fungsinya sebagai operasi aritmetika. Di sini terdapat beberapa operasi, yaitu pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk mencobanya, kita ubah inputnya menjadi kondisi awal, yaitu 0. Lalu kita klik play. Nah, di sini kita misalkan untuk register A kita inputkan inputan 4 dan untuk register B 2. Oke. Selanjutnya kita akan mencobakan operasi pertambahan. Di sini dapat terlihat 4 ditambah 2 akan menghasilkan 6, dan ini merupakan bit-bitnya 8, 4, 2, 1. Jadi jika jumlahkan ini akan menghasilkan 6. Lalu sub pengurangan 4 dikurang 2 menghasilkan 2, dan ini juga hasil dari bitnya. Kemudian mul 4 dikali 2 sama dengan 8. Ini juga hasil bitnya. Dan terakhir pembagian 4 dibagi 2 sama dengan 2. Selanjutnya di sini juga ada swap, nek A dan nek B. Nek A ini berfungsi untuk menegasikan inputan B. Nek A ini berfungsi untuk menegasikan inputan A, yang mana inputan yang awalnya bernilai positif, jika kita aktifkan nek A-nya akan bernilai negatif. Begitu juga dengan nek B. Kita contohkan untuk nek B, dan ini kita pakai operasi add. Terlihat 4 ditambah min 2 akan menghasilkan 2. Kita coba untuk sub 4 dikurang min 2 akan menghasilkan 6. Jadi nek B ini akan mengubah bilangan positif menjadi negatif pada inputan. Selanjutnya untuk swap. Swap ini berfungsi jika outputan kita bernilai negatif, maka swap ini akan mengubah output menjadi positif. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian pengoperasian ALU di bagian sini. Jadi di sini ada AND, OR, SOR, LSH, dan RSH. Jadi yang pertama ada AND, kita coba inputkan dari register A, kita inputkan 2, dan input B juga 2. Jadi jika kita aktifkan AND ini, maka akan bernilai 2. Kenapa?
Karena logika gerbang AND ini akan menghasilkan output atau keluaran logika bila kedua bernilai benar. Jadi 2 dan 2 benar, maka akan ditampilkan 2 juga. Selanjutnya, jika kita coba yang berbeda angkanya 1 dan 2, dia akan menampilkan 0. Nah, syaratnya harus keduanya bernilai benar. Selanjutnya, gerbang OR. Di sini kita coba yang 2 tadi lagi. 2 atau 2 akan menghasilkan 2, karena OR ini membutuhkan syarat hanya salah satu nilai yang sama atau berbeda. Jika ini 2 dan 2 juga akan dihasilkan 2. Jika berbeda, maka akan ditampilkan salah satu. Di kondisi ini dia akan menambahkan dari 2 inputan ini jadi 3. Dan juga SOR seperti itu juga. Jadi SOR ini bisa dibilang adalah gerbang eksklusif OR gitu, dan akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukannya mempunyai nilai logika yang berbeda. Selanjutnya kita coba yang angkanya 2 tadi. Nah, akan menghasilkan 0. Jika nilai logika inputnya sama, maka akan memberikan hasil keluaran logika 0. Seperti itu. Yang membedakannya pada OR yang syarat kedua ini. Jadi jika SOR tadi, jika inputnya sama maka akan menghasilkan 0, sedangkan OR jika inputnya sama akan menghasilkan salah satu dari inputan tersebut. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke LSH dan RSH. LSH-RSH ini adalah instruksi geser, yang mana LSH ini pergeseran ke kiri dan RSH ini pergeseran ke kanan. Misalkan inputan dari LSH ini 0001, maka outputnya akan bergeser ke kiri jadi 0010. Dan begitu juga RSH. Kita akan contohkan, coba kita ganti jadi 1 dan 2. Oke. Lalu kita akan tekan LSH, dan akan menghasilkan angka ini. Sedangkan RSH akan menghasilkan 0. Selanjutnya yang tertinggal, kita akan mengaktifkan negasi A. Jadi akan menjadi -1. Kita ingin menambahkan plus 2, hasilnya 1. Sedangkan jika kita sub, dia akan menghasilkan -1 dikurang 2. Jadi menghasilkan -3. Nah, di sini tidak tampil kan hasilnya, karena di sini hanya positif yang tampil. Jadi kita akan aktifkan swap dan akan menampilkan nilai dari inputan tadi. Seperti itu. Baiklah, mungkin itu sedikit penjelasan tentang Rangkaian komputer sederhana. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dipahami dan dapat diterapkan bagi kita semua. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.